Bagai para pakar medis kafir, para pakar hukum kafir pun tidak memahami hakikat kenyataan, mereka mengakui yang tidak nyata dan menafikan yang nyata. Allah, akibatnya mereka tak tahu cara menghadapi kenyataan. Semua upaya rekayasa sosial yang mereka lakukan berpijak pada tebak-tebakan dan teori-teori yang selalu berubah-ubah. Mereka tak punya kepastian, sehingga apa yang dianggap sebagai tujuan oleh kebanyakan undang-undang mereka tak akan pernah tercapai. Sebagai contoh, pengembangan undang-undang yang dirancang untuk menegakkan HAM, diiringi pula oleh dahsyatnya peningkatan degradasi dan penindasan manusia di segenap penjuru dunia, yang disebabkan oleh pemaksaan penerapan hukum yang dirumuskan oleh para penyusun undang-undang HAM itu sendiri. Sesungguhnya, undang-undang HAM diproklamirkan demi meyakinkan halayak bahwa mereka memiliki sistem hukum yang adil, bukan untuk benar-benar menegakkan masyarakat yang adil. Satu-satunya obat untuk pemilah-milahan sosial yang merebak di mana-mana, yang diperburuk oleh cara kerja sistem hukum kafir yang sesumbar sedang mengobatinya, hanyalah Islam. Salah satu akibat dari penjajahan kafir adalah tertanamnya sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, terutama sistem hukumnya di semua negeri yang dahulunya menggunakan Quran dan Sunnah sebagai dasar-dasar pengaturannya. Berarti ketika buku ini ditulis, tak ada satupun negara di dunia kini yang bebas dari sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Dan apabila kita lihat sejarah manusia yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan sejarah manusia versi kafir yang kini banyak digemari, jelaslah bahwa setiap kaum, negeri, maupun kumpulan negeri-negeri yang mengikuti bimbingan kenabian selalu sejahtera. Sedangkan yang mencampakkannya selalu menderita. Studi sejarah Quran juga memperlihatkan dengan jelas bahwa dari waktu ke waktu, pada setiap masyarakat terjadi fluktuasi antara iman dan kufur. Ada masa di mana mayoritas kafir, dan ada masa di mana mayoritas mukmin, dan ada masa-masa peralihan di antara keduanya. Pola kejadian ini sesuai dengan hakikat kehidupan alami yang merupakan ajang saling pengaruh, mempengaruhi berbagai kutub yang semuanya bersumber dari Allah. Karena segala sesuatu terletak langsung pada kebalikannya, dan karena telah berabad-abad mayoritas manusia di dunia barat meninggalkan bimbingan kenabian yang murni, maka kebangkitan Islam di barat bukan saja obat untuk negara-negara kafir high-tech North yang sakit itu. Tapi juga sama sekali tak bisa dihindari lagi. Allah berfirman di Quran bahwa ketetapannya dapat diubah. Hanya Allah lah yang mengetahui masa depan. Tetapi ketika masyarakat di negara-negara kafir high-tech North mencapai keruntuhan totalnya, insya Allah pengamalan Islam akan tumbuh dan berkembang di antara puing-puingnya. Di segenap penjuru dunia, dalam 50 tahun terakhir ini, kita saksikan betapa hebatnya pengembangbiakan berbagai undang-undang mutakhir dan betapa hebatnya pelipat gandaan berbagai peraturan. Yang semuanya dibuat dan disahkan oleh pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan itu. Sepanjang sejarah kemanusiaan, baru pada masa inilah manusia sedemikian diatur. Seseorang akan dijatuhi hukuman walau sekecil apapun penyimpangannya dari ketentuan yang berlaku, walaupun dalam peristiwa itu tidak ada pihak yang terluka, benda yang rusak, maupun dibahayakan dalam bentuk apapun. Dengan doktrin strict liability berarti seseorang tetap bisa didakwa atas suatu pelanggaran walau tidak ada tuntutan padanya, bahkan walaupun yang dilakukan terdakwa adalah yang terbaik dan sesuai akal sehat. Semakin banyak undang-undang di sebuah negeri, semakin banyak pula para pelanggarnya. Semakin banyak pelanggar berarti semakin banyak pula bisnis bagi mereka yang mengatur sistem hukum. Maka semakin makmurlah mereka, setiap pelanggar wajib menjalani proses hukum dan dihukum. Walaupun nyatanya mereka sudah mengganti atau memperbaiki kecelakaan atau kerusakan yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa undang-undang kafir tidak digunakan demi memelihara keseimbangan, tapi telah dijadikan dewa yang apabila diganggu kontan membalas. Sistem hukum kafir tidak diterapkan demi terwujudnya keselarasan sosial, melainkan untuk melestarikan ketimpangan sosial melalui pemaksaan dan penindasan. Sistem hukum kafir hanya menguntungkan orang-orang yang menguasai sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dan digunakan untuk menguasai dan memberdaya masyarakat yang diperbudak sistem itu. Banyak undang-undang yang berlaku kini bangkit dari situasi dan masyarakat yang tidak memiliki rasa saling percaya di antara mereka, yaitu ketika kebanyakan manusia telah keras hati dan bengis dibanding menolong sesama.
mereka lebih suka mengambil untung dari orang lain. Di Quran, manusia macam ini disebut mutafifin atau si licik. Mereka menuntut takaran sempurna dari orang lain, tapi mencurangi takaran bagi orang lain. Undang-undang telah dibuat untuk mematikan langkah mereka, tapi begitu peraturan baru ditetapkan, secepat itu pula si licik menemukan cara baru untuk berkelit, dan ini berarti undang-undang perlu ditambah lagi dan lagi untuk menutup lubang-lubang kelicikan yang terus muncul. Karena biasanya si pembuat hukum dan si licik itu pihak yang sama, tak heran bila selalu terdapat lubang-lubang yang sengaja dibiarkan terbuka, khusus bagi segelintir yang beruntung. Contohnya, walaupun saat menyumpah para saksi pengadilan menitahkan penggunaan Bible atau Quran. Yang keduanya mengharamkan riba. Nyatanya pengadilan itu pula lah yang mengisahkan, menjunjung, dan bahkan terkadang memaksakan penerapan riba. Kehidupan menjadi lebih rumit dengan ditambahkannya doktrin judicial precedent yang menyatakan bahwa semua keputusan peradilan lampau wajib dijadikan landasan bagi para hakim ketika hendak memutuskan perkara yang kasusnya mirip. Dengan demikian, para hakim terkadang harus mengambil keputusan yang sama sekali tidak adil, hanya karena sebuah kasus yang telah diputuskan beberapa tahun yang lalu ketika kehidupan dan perilaku jauh berbeda. Padahal, dalam kehidupan ini tak pernah ada keadaan yang bimbang secara persis, dan semua keputusan peradilan tidak selalu terbebas dari subjektivitas hakim-hakimnya. Satu-satunya cara mengakali doktrin ini adalah dengan berusaha membedakan kasus-kasus yang tadinya harus diputuskan berlandas kasus lampau. Dengan menggunakan sirkus kata-kata dan dusta-dusta cerdik cendekia, dan hasil dari semua itu akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda yang pada akhirnya akan memperhebat kebingungan dan ketidakpastian bila di masa depan harus diterapkan pada kasus lain yang mirip. Hasil dari semua undang-undang, aturan-aturan, dan semua putusan-putusan lampau yang biasanya dibuat dengan undang-undang yang berbeda dengan yang kini berlaku, adalah terciptanya suatu jaringan rumit berbelit tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Yang semuanya terus berubah dan diubah, hingga yang bisa mengenali petanya hanyalah pakar hukum yang telah mengorbankan seluruh umurnya di dalam teka-teki tersebut. Dan kini tentunya teka-teki itu sudah sedemikian besarnya, hingga wajib diperlukan spesialisasi di setiap bagiannya, dan kalaupun tercapai, saat mana semua informasi teka-teki itu bisa dimasukkan ke dalam pita-pita magnet ataupun piringan-piringan optik, maka tibalah masanya kita diadili oleh para komputer. Kerumitan inilah yang semakin diperkusut oleh kosakata spesialis dan aneka prosedur berbelit yang menjamin bahwa para pakar hukum bakal selalu dibutuhkan, hingga mereka pun bisa memasang tarif yang tinggi atas setiap nasihat dan layanan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang. Keadaan ini adalah kebalikan sempurna dari apa yang ada di masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim tidak memerlukan sistem hukum, semuanya sudah tercakup di dalam Al-Quran dan Hadits. Al-Quran tidak perlu perubahan, karena sudah mengandung bimbingan atas apapun yang dilakukan manusia pada segala keadaan yang mungkin terjadi. Quran sudah mengandung hukum paripurna yang dicari-cari para perumus hukum yang tulus selama beratus-ratus tahun, karena aturan-aturan Quran dan Hadits dalam hal kemasyarakatan dan muamalah manusia amat sederhana. Maka aturan-aturan itu tidak memerlukan adanya spesialis elit yang menobatkan dirinya sebagai penafsirnya atau sebagai penegaknya atas orang lain. Warga masyarakat Muslim sejati mengikuti isi Quran dan Hadits karena memang mereka tidak mau mengikuti yang lain, maka berbekal ketakwaan pada Allah dan hari akhir, dan dengan mengikuti pola hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, para Muslim tak akan jadi ancaman bagi orang lain, dan siapapun tak akan jadi ancaman bagi para Muslim. Jalan Islam adalah bimbingan untuk siapapun yang bermaksud baik dan bertakwa kepada Allah. Salah satu rahasia kehidupan adalah, apapun yang ada dalam hatimu akan mewujud dalam kehidupanmu, karena orang kafir memiliki kekacauan di dalam hatinya, maka mereka pun menghadapi kekacauan di dalam hidupnya. Lalu kafir mencoba menata kehidupan dengan mengubah sisi lahirnya. Padahal selama masih ada kerusakan di hati, maka segala perbaikan lahiriah yang diusahakan tak akan berarti, dan kerusakan sebenarnya akan tetap wujud tetapi dalam bentuk lain. Sedangkan seorang mumin, yaitu mereka yang berada dalam kedamaian, karena di hatinya ada kedamaian, maka tentu kedamaian itu
akan mewujud dalam kehidupannya dan tegaklah Islam. Satu-satunya cara untuk mengubah isi hati adalah dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berkumpul di Madinah Al-Munawwarah. Madinah bersinar dengan manusia-manusia yang di hatinya telah diberi cahaya pengenalan Allah dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Dan karena itu, mereka tidak memerlukan sistem-sistem apapun yang mencirikan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, apalagi sistem hukumnya. Islam bukanlah sebuah sistem. Islam adalah cara hidup, dan Anda hanya bisa disebut Muslim bila mengikuti cara hidup tersebut. Negeri-negeri bekas jajahan yang kini mengamalkan sistem hukum kafir dan proses produsen konsumen kafir tidak bisa dianggap sebagai negeri-negeri yang berpemerintahan Muslim, hanya gara-gara mereka menerapkan sekelumit dari apa yang ada di Quran dan hadits ke dalam akta-akta parlemennya. Negeri yang benar-benar Islami tidak memerlukan parlemen bergaya kafir. Quran adalah konstitusinya. Allah menetapkan di Quran bahwa tidak ada paksaan dalam transaksi hidup. Begitu Anda mengetahui Anda harus kemana, Anda akan mencampakkan jalan hidup yang menghambatmu, tidaklah cukup sekedar disebut Muslim. Anda perlu jadi Muslim, yaitu mewujudkan cara Islam dan mendapat kedamaian dalam diri sendiri dan kehidupan Anda. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang Muslim adalah ia yang orang lain terjaga dari lisan dan tangannya. Beliau bersabda bahwa Muslim dengan Muslim seyogianya bagaikan dua belah tangan yang saling membersihkan, dan seperti tiang kuda-kuda atap yang saling mendukung. Beliau bersabda bahwa Anda belum Muslim hingga Anda menginginkan untuk sahabat Anda apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri. Beliau juga bersabda bahwa Anda belum menjadi seorang mukmin sehingga mendahulukan untuk sahabat Anda apa yang Anda kehendaki bagi diri sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa bila Anda berperut kenyang, sedangkan tetangga Anda berperut kosong, maka Anda bukan Muslim. Beliau bersabda bahwa di antara amalan-amalan yang diutamakan dalam Islam adalah memberi salam kepada yang dikenal maupun yang tak dikenal, serta menghormati dan menjamu tetamu. Jika halayak di sebuah masyarakat Muslim memiliki pendekatan pada kehidupan seperti itu pun kepada sesama mereka, maka jadilah mereka warga taat hukum yang menaati hukum yang terbaik, hukum Allah. Ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat yang cara hidupnya berasaskan ibadat kepada Allah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap masyarakat Muslim pasti runtuh bila warganya mencampakkan isi Al-Quran dan isi As-Sunnah, berpaling dari Allah kepada selain Allah. Pelanggaran-pelanggaran yang dirumuskan oleh sistem hukum kafir tidak dirumuskan mengacu pada apa yang akan terjadi setelah mati. Ini sangat bertolak belakang dengan sedikitnya jumlah pelanggaran yang dirumuskan Quran terhadap masyarakat Muslim, mengacu pada isi Quran. Pelanggaran-pelanggaran adalah tindakan-tindakan antisosial yang bila dibiarkan akan mematikan sifat saling percaya, yang merupakan asas bila warga ingin mencapai kehidupan bermasyarakat yang penuh keselarasan. Contohnya, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran, karena bukan saja mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, tapi juga karena perzinahan bisa merusak kehidupan kekeluargaan dan merusak masyarakat, jika tanpa pengakuan sukarela. Maka jumlah saksi yang diwajibkan Quran sebelum seorang pezina bisa dijatuhi hukuman adalah 4 orang. Tujuannya adalah agar tidak ada keraguan sama sekali, sedangkan siapapun yang menuduh seseorang berzina tapi tak ada saksinya, akan didera 80 kali. Ini sangat bertolak belakang dengan sistem hukum kafir, di mana seseorang bisa didakwa dan dihukum atas berapapun pelanggaran-pelanggaran yang didasarkan pada bukti sekecil apapun, dan hampir selalu karena pernyataan polisi yang melihat tertuduh melakukan pelanggaran, atau dari pengakuan tertuduh di kantor polisi. Polisi amatlah ahli dalam membangun berita-berita acara pemeriksaan. Mereka lihai memasukkan pengakuan-pengakuan dan perilaku-perilaku tersangka yang katanya hasil interogasi dan pengamatan mereka terhadap perilaku tersangka itu yang akan memastikan putusan bersalah ketika perkaranya disidangkan. Sekalipun interogasinya direkam, namun dari cara penyuntingan dan penulisan hasil rekaman tersebut, biasanya akan tercipta kesan yang sangat berlainan dari isi dan intonasi aslinya, apalagi biasanya bukti yang diajukan ke sidang hanyalah versi tertulisnya saja. Belum lagi dalam sistem hukum kafir, ada aturan tak tertulis.
bahwa jika terdapat pertentangan keterangan antara versi polisi dengan versi tersangka, maka sebelum versi tersangka dapat dibuktikan, versi polisilah yang harus dipegang, karena jika berlaku aturan yang sebaliknya, maka akan terjadi terlalu banyak pengampunan. Dan akibatnya sistem hukum kafir tidak bisa jadi lahan bisnis sebasah sekarang. Mendalami masalah hukuman, tujuan penjatuhan hukuman dalam sistem hukum kafir adalah untuk mendatangkan uang dan untuk melumpuhkan mereka yang mengancam tatanan sosial masyarakat. Menurut teorinya, hukuman dianggap sebagai balasan yang adil untuk ditimpakan sistem hukum ke atas pelanggar, atas nama anggota masyarakat lain yang taat hukum. Padahal mayoritas halayak di masyarakat modern masa kini tidak selalu sepakat dengan sistem hukum maupun hukuman-hukuman yang ditimpakan ke atas para pelanggarnya. Anehnya, ketidaksepakatan itu dengan piawai selalu dapat diabaikan oleh mereka-mereka yang menyelenggarakan hukum atas nama masyarakat, dan konon demi kepentingan masyarakat. Hukuman-hukuman yang diterapkan di masyarakat kafir juga diniatkan untuk menghalangi orang lain meniru tindakan seseorang yang pernah dihukum. Dan agar orang lain bisa cukup gentar untuk menirunya, mungkin saja seseorang dihukum jauh lebih berat dari yang seharusnya, tentunya atas nama sebuah konsep samar, yaitu kebijaksanaan rakyat yang sebenarnya belum pernah dirumuskan oleh rakyat tetapi bagi rakyat atau sebuah konsep samar lainnya. Yaitu demi kepentingan negara yang sebenarnya kedua-duanya, demi kepentingan para elit penguasa yang paling diuntungkan dengan terpeliharanya status quo. Karena hukuman-hukuman itu dilaksanakan demi terpeliharanya status quo, pantaslah bila hukuman-hukuman tersebut tergali dari sudut pandang yang menyimpang.